Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan itu, Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman hayati, di antaranya yaitu keanekaragaman suku dan budaya. Berdasarkan BPS tahun 2010, Indonesia terdiri dari 1.340 suku dengan jumlah penduduk berdasarkan survei penduduk tahun 2015. Diproyeksikan penduduk Indonesia tahun 2019 mencapai 266,91 juta jiwa. Karena keanekaragaman budaya inilah, Indonesia juga memiliki banyak wisata kuliner yang terdiri dari berbagai macam rasa, mulai dari manis, asin, dan gurih. Untuk menciptakan cita rasa yang seperti itu, maka sangat penting penambahan gula, garam, dan lemak dalam masakan. Namun, penggunaan gula, garam, dan lemak ini harus dibatasi, karena penggunaan gula, garam, dan lemak yang berlebih beresiko tinggi terhadap penyakit tidak menular seperti stroke, hipertensi, diabetes, penyakit jantung iskemik, dan penyakit hati. Di tingkat global sendiri, sekitar 63% penyebab penyakit tidak menular membunuh 36 juta jiwa per tahun. Sedangkan di Indonesia, menurut Riskesdas tahun 2007, 10 penyebab kematian, 6 diantaranya disebabkan oleh penyakit tidak menular. Sangat berbahaya bukan? Dan salah satu penyebab dari penyakit tidak menular yaitu penggunaan gula, garam, dan lemak yang berlebih. Di tahun 2014, penggunaan gula, garam, dan lemak di Indonesia yaitu gula 14,2%, garam 3,6%, dan lemak 20,6%. Dan menurut Kementerian Perdagangan, kebutuhan akan gula selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, anjuran penggunaan gula, garam, dan lemak yaitu G4, G1, dan L5. Apa itu G4, G1, dan L5? G4 merupakan konsumsi gula, yaitu 10% dari energi total atau setara dengan 4 sendok makan per orang per hari. Konsumsi garam kurang dari 200 mg natrium atau setara dengan 1 sendok teh per orang per hari. Sedangkan konsumsi lemak yaitu 20-30% dari energi total atau setara dengan 5 sendok makan per orang per hari. Lalu, bagaimana tips konsumsi GGL? Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga memberikan tips sehat konsumsi gula, garam, dan lemak yang aman. Ada 7 tipsnya. Yang pertama, pilihlah bahan makanan segar daripada bahan makanan kemasan atau bahan makanan yang diawetkan. Mengapa demikian? Karena makanan dalam kemasan dan makanan yang diawetkan sangat tinggi kandungan gula, garam, dan lemaknya. Yang kedua, yaitu bacalah label pada kemasan makanan dengan teliti dan seksama. Pembacaan label ini penting, jadi kita bisa mengetahui seberapa banyak kandungan natrium ataupun glukosa ataupun lemak di dalam makanan tersebut. Yang ketiga, yaitu hindari makanan atau minuman dengan pemanis buatan yang berlebihan. Kita tahu sendiri bahwa pemanis buatan sangat tidak baik bagi kesehatan karena bukan berasal dari bahan makanan yang alami. Yang keempat, yaitu hindari makanan dengan kandungan natrium tinggi atau makanan yang diawetkan dan diasinkan seperti acar, asinan, makanan kaleng, dan lain-lain. Yang kelima, yaitu hindari makanan yang mengandung kolesterol tinggi seperti jeroan, udang, kepiting, dan lain-lain. Yang keenam, kurangi menggunakan santan dan minyak dalam mengolah makanan. Biasakan memasak makanan dengan mengukus atau memanggang.
Yang ketujuh, yaitu batasi penggunaan bumbu penyedap makanan seperti MSG atau monosodium glutamat atau yang biasa disebut dengan vetsin. Sebagai gantinya, kita bisa menggunakan penguat rasa yang berasal dari bahan alami seperti bawang merah, bawang putih, daun bawang, kunyit, ketumbar, dan lain-lain. Nah, sangat bermanfaat bukan tips dari Kemenkes RI mengenai penggunaan konsumsi gula, garam, dan lemak yang aman. Nah, untuk itu, ayo batasi penggunaan gula, garam, dan lemak agar kita terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif ataupun penyakit tidak menular lainnya. Be smart for healthy life. See you.